Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdiana Sibagariang, NIM 0306171076, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat proyek pada mata kuliah Pendidikan Kepalang-merahan yang berjudul tentang donor darah, yang mana saya akan menjelaskan bagaimana sih mendonor darah tersebut dan siapa saja yang bisa mendonorkan darah, serta menjadi pendonor yang sukarela, karena mendonorkan darah menyelamatkan jiwa banyak orang. Adapun jenis golongan darah yaitu golongan darah antigen dan golongan darah antibodi serta golongan darah genetik, yaitu diantaranya golongan darah A, B, AB, dan O. Dan apakah fungsi darah itu? Yaitu yang pertama, mengangkat oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan mengangkat karbondioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan dan mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu transfer darah. Kegiatan donor darah. Donor darah adalah menyambungkan darah untuk tujuan transfungsi darah, dan transfungsi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah, yaitu darah lengkap, darah yang menggunakan seluruh komponen darah, dan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah tindakan sukarela. Donor darah sukarela atau DDS, seseorang yang menyambungkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Dan donor darah sebagai pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyambungkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengajuan untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Siapa yang boleh mendonorkan darah? Yaitu saya, kamu, kalian semua, dengan syarat laki-laki atau wanita berusia 18 tahun sampai 60 tahun, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah 100 sampai 180, dan tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal, dan lain sebagainya. Serta bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui, tidak diperbolehkan mendonorkan darahnya. Ayo jadi donor darah sukarela. Menjadi pendonor darah yang sukarela bisa mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disambungkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah tubuh akan memproduksi darah yang baru, serta dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya, serta meningkatkannya jumlah DDS dan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan
dan kepedulian sosial. Bagaimana menjadi pendonor darah? Yaitu calon donor darah datang ke UTD atau unit transfusi darah (UTD). Terus calon donor mengisi formulir darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat dan aman. Dan calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ingat, setelah 2,5-3 bulan, datang kembali ke UTD untuk donor darah. Peran PMR Wira. Anggota PMR Wira yang sudah memenuhi syarat segera menjadi DDS. Jangan lupa ajak teman, anggota keluarga, guru, dan orang sekitar. Selenggarakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin. Hubungi UTD terdekat. Kampanye donor darah. Apa tujuan kampanye? Untuk siapa? Apa tema kampanye? Bagaimana kampanye dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Serta pasti masih banyak ide-ide agar masyarakat menjadi tahu dan sadar pentingnya menjadi DDS. Ekspresikan dan jangan pernah berhenti. Peran PMR Madya. Teman-teman anggota PMR Madya tetap menyiapkan diri untuk menjadi DDS dan mengajak keluarga, guru, dan orang sekitar untuk menjadi DDS. Tapi juga ajaklah teman-temanmu untuk bercita-cita menjadi DDS jika sudah berumur 18 tahun. Berkreasi membuat seminar dan kirimkan ke PMI cabang untuk dibagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan darah atau yang sedang mendonorkan darahnya. Dan apalagi ide kreatifmu, temukan segera. Peran PMR Wira. Anggota PMR Wira yang sudah memenuhi syarat segera menjadi DDS. Jangan lupa ajak teman, anggota keluarga, guru, dan orang sekitar. Selenggarakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin. Hubungi UTD terdekat. Kampanye donor darah. Apa tujuan kampanye? Untuk siapa? Apa tema kampanye? Bagaimana kampanye dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Pasti masih banyak ide-idemu agar masyarakat menjadi tahu dan sadar pentingnya menjadi DDS. Ekspresikan dan jangan pernah berhenti. Dalam melakukan kegiatan dan pelayanan, PMI berpegang pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu 1. Kemanusiaan, 2. Kesamaan, 3. Kenetralan, 4. Kemandirian, 5. Kesukarelaan, 6. Kesatuan, dan 7. Kesemestaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang donor darah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi orang banyak, terutama diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.